Okey, kita boleh sudah mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para penonton semua di Malaysia dan insya-Allah juga daripada di Indonesia. Nama saya Rozana Isa dan saya pengarah eksekutif Sisters in Islam, dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi kami pada hari ini berkenaan dengan fiqh berkaitan dengan isu perkahwinan kanak-kanak. Dan saya untuk membuka sedikit perbincangan berkenaan dengan kenapa kita masih lagi membincang tentang topik ini. Baru-baru ini di Parlimen Malaysia telah ada satu laporan berkenaan dengan perkahwinan kanak-kanak di Malaysia untuk tahun 2018. Dan setakat pada statistik pada tahun itu saja seramai 1,856 perkahwinan kanak-kanak telah dijalankan, termasuk juga bukan saja daripada kaum Muslim tetapi juga kaum non-Muslim juga. Jadi ini adalah satu isu yang kita amat ambil perhatian dan mengambil berat, dan sudah bertahun-tahun Sisters in Islam bersama NGO wanita yang lain dan NGO kanak-kanak juga telah berjuang untuk menaikkan dari segi undang-undang untuk menaikkan umur minimal kanak-kanak kepada 18 umur minimal perkahwinan kepada 18 tahun, tetapi kita masih lagi mempunyai cabaran untuk melaksanakan undang-undang tersebut ataupun untuk menukar undang-undang tersebut. Jadi seperti saya nyatakan, isu ini masih lagi tidak beres kerana masih ada lagi kanak-kanak atau anak remaja yang dikahwinkan oleh ibu bapa mereka atas pelbagai sebab, dan antara faktor-faktornya adalah isu kemiskinan, kehamilan luar nikah dan sebagainya. Jadi sehingga sekarang advokasi untuk meningkatkan had umur perkahwinan masih lagi berjalan, kerana ada negeri-negeri yang masih keberatan untuk menaikkan had umur perkahwinan ini. Dan sebagai sebahagian daripada usaha memberi pemahaman kepada masyarakat tentang isu perkahwinan kanak-kanak, jadi kita melanjutkan lagi hari ini perbincangan yang telah kita lakukan sebenarnya 2 minggu lepas, di mana kita berpeluang mendengar pandangan dan pengalaman oleh seorang aktivis masyarakat iaitu Syed Azmi, dan beliau telah berkongsi dengan amat menarik dan mendalam perjuangan beliau dalam isu ini. Dan pada hari ini kita pula mahu melihat dan membicarakan tentang perkahwinan kanak-kanak dari konteks fiqh dan sudut pandang Islam. Jadi sebelum saya memulakan perbicaraan, saya ingin memperkenalkan tetamu kita iaitu Ustaz Ahmad Hilmi daripada Indonesia. Apa khabar? Selamat datang. Apa kabar Ibu Rozana Isa? Selamat berjumpa kembali ya. Senang ketemu kembali dengan Sister. Ya, bagus. Sebelum ini memang Sisters in Islam telah juga pernah ke Indonesia dan berjumpa dengan Ustaz Hilmi. Bukan saya tetapi teman saya. Ini kali pertama saya bertemu dengan Ustaz Hilmi di online. Tetapi saya ingin memberikan sedikit sebanyak keterangan berkenaan dengan Ustaz Hilmi. Beliau seorang sarjana jurusan Syariah Islam ataupun Islamic Jurisprudence dari Fakulti Syariah Wal Kanun Al-Azhar University Cairo, Egypt. Dan beliau juga adalah seorang pasca sarjana program magister jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir daripada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan itu berkenaan dengan kelulusan beliau. Bagi pengalaman beliau juga, beliau amat berpengalaman sekali di Indonesia dan juga di Mesir. Beliau adalah Director Ghazalian Center di Mesir,
Beliau adalah koordinator Departemen Keilmuan dan Pendidikan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir juga. Beliau juga pernah menjadi Director Said Akil Siraj Center di Mesir dan menjadi penasihat Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir dan juga seorang anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Antarabangsa Internasional. Dan berkenaan dengan pengalaman kerja beliau dari tahun 2016 hingga kini, beliau merupakan Vice Director Rumah Kitab Bersama atau juga banyak dikenali sebagai Rumah Kitab. Dan Rumah Kitab sebenarnya adalah sebuah institusi penyelidikan untuk advokasi dasar untuk memperjuangkan hak-hak orang terpinggir seperti wanita, orang kurang upaya, agama kaum minoriti yang didiskriminasi oleh pandangan agama yang mungkin berat sebelah terhadap sesuatu gender. Dan kajian Rumah Kitab dihaskan untuk advokasi dan pengorganisasian dasar menggunakan analisis gender dan feminisme. Dan Rumah Kitab bekerja melalui penyelidikan teks-teks agama yang kritis, pemberdayaan pesantren dan mengatur wanita melalui pendidikan kritis, institusi pendidikan dan masyarakat yang terpinggir. Dan kenapa kita melihat kepada Indonesia berkenaan dengan isu ini adalah kerana Indonesia adalah salah sebuah negara di rantau Asia Tenggara yang telah berjaya baru-baru ini. Dia tahun lepas atau tahun ini yang meningkatkan umur perkahwinan kepada 19 tahun. Ya. Dan kenapa Rumah Kitab pula? Kenapa Rumah Kitab? Sebab Rumah Kitab seperti yang saya nyatakan, beliau Rumah Kitab banyak membuat kajian berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan masyarakat dari perspektif agama, dan di sini saya ingin berkongsi ya, ini adalah salah satu daripada naskah fikih kahwin anak yang kami juga menggunakan sebagai rujukan. Dan lagi satu yang ini yang lebih baru sekali adalah fikih perwalian, isu perwalian yang berkaitan juga dengan perkahwinan anak. Jadi dengan pengenalan begitu, ya saya amat berbesar hati kerana kita mempunyai seorang yang amat berilmu dan berpengalaman dari Rumah Kitab untuk bersama kita berkongsi ilmu pada hari dengan isu ini. Jadi saya ingin mulakan ya, Ustaz Hilmi. Jadi antara cabaran yang menentang larangan perkahwinan anak atau perkahwinan kanak-kanak adalah penggunaan justifikasi agama. Agama. Ya. Dan yang kebiasaan selalu kita dengar adalah perkahwinan anak ini tidak boleh diharamkan kerana Rasulullah SAW juga berkahwin dengan isterinya ketika umurnya masih kecil. Jadi teramatlah penting perbincangan kita pada hari ini untuk merungkai persoalan perkahwinan anak dalam bingkai keagamaan dengan metode atau cara Islami supaya justifikasi beralas agama ini dapat kita sanggah dan kita ketepikan dan fokus kepada isu yang lebih penting, iaitu kehidupan anak itu sendiri. Jadi matlamat kita hanyalah satu, iaitu supaya maslahat-maslahat anak-anak, terutamanya anak perempuan, dapat kita pelihara. Jadi persoalan yang pertama ya saya ingin ketengahkan kepada Ustaz Hilmi adalah bagaimana untuk kita menyanggah alasan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menikahi Aisyah pada umur anak dalam isu perkahwinan ini. Teruskan. Terima kasih Ibu Rozana Isa. Telah banyak pandangan ulama yang atau tokoh agama yang mendukung perkawinan anak dengan dalil hadis Aisyah ini. Namun sebenarnya bila dilihat berdasarkan takhrij hadis ini, kalau kita melihat hadis ini secara detail, sebenarnya sudah banyak pandangan para ulama yang justru mengatakan bahwa hadis ini
belum bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, itu pertama. Kenapa? Karena secara periwayatan hadis ini juga memiliki beragam versi secara sanad ya, maksudnya secara matan, secara isi. Jadi jalur periwayatannya itu satu melalui Urwah. Nah, kan tetapi yang meriwayatkan ini atau perawinya itu memiliki kalam yang berbeda-beda. Ada yang 6 tahun, ada yang Aisyah dibilang dinikahkan usia 13 tahun, ada yang teks yang mengatakan Aisyah dinikahkan usia 9 tahun. Perawinya sendiri bila dilihat berdasarkan kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena teks yang dikeluarkan oleh perawi, satu perawi ini itu tidak seragam. Dan ketiga, itu pandangan sejarah. Para ahli sejarah mengatakan bahwa ketika Aisyah dinikahkan itu berada di atas usia 18 tahun. Ada yang mengatakan usia 19 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri di dalam kitab Fathul Bari telah mengatakan berdasarkan ketiga argumentasi ini bahwa ini tidak bisa menjadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Sebagai sebuah hadis, syarat untuk menjadi sandaran hukum itu memiliki validitas teks. Teksnya valid ya. Secara sanad dan periwayatan itu valid. Bila terjadi perbedaan kalam atau dalam teks dengan satu perawi ataupun dengan perawi yang berbeda, ini tidak bisa dijadikan patokan atau sandaran hukum. Dan berikutnya adalah ketika Urwah meriwayatkan hadis ini, kalau kita melihat hadis ini sebagai sebuah dalil yang mereka gunakan, hadis ini diriwayatkan oleh Urwah ketika Urwah itu berusia di atas 60 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Urwah pada saat itu usia 70 tahun. Nah, para ahli hadis menduga bahwa si Urwah ini dalam kondisi yang kesadaran ingatannya itu tidak sebaik ketika dia sebelum usia 60 tahun. Memang dia dikenal sebagai orang yang memiliki ingatan yang kuat, tetapi ketika dia pada usia di atas 60 tahun atau ada yang bilang usia 70 tahun, dia sedang berada di Irak. Jadi dulu dia berada di Madinah, kemudian di masa tuanya dia berada di Irak, dan di saat berada di Irak itu di usia yang sudah relatif sepuh, dia relatif tua, dia artinya sudah usia 70 tahun, dia diduga memiliki ingatan yang kurang. Sehingga ketika ditanya, kapan Aisyah menikah? Dia bilang 6 tahun. Kapan Aisyah menikah? Ada yang bertanya lagi, 9 tahun. Ada yang bertanya lagi, dia bilang 13 tahun. Artinya ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Dan selain itu, yang menjelaskan soal Aisyah kapan menikah ini hanya Urwah. Nah, ini belum bisa menjadi satu berita atau hadis yang dianggap valid sebagai sandaran hukum. Nah, itu pertama. Kedua, hadis ini karena tidak menjadi sandaran hukum, maka tidak bisa dikatakan bahwa seorang anak itu boleh dinikahkan usia di bawah atau pada usia yang masih anak-anak. Artinya tentu saja Islam itu memandang penting kedewasaan seseorang untuk menikah. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Jadi barang siapa yang sudah dewasa, usianya sudah dewasa, usianya ya, tetapi dia belum memiliki kapasitas, ya dia dianjurkan berpuasa. Tetapi ketika dia sudah memiliki kapasitas, kemampuan, kedewasaan yang sempurna,
pendidikan yang baik dan lain-lain, dia diperkenankan, bukan diwajibkan, diperkenankan untuk menikah. Ya, itu Bu Rozana. Okey. Jelas ya. Terima kasih Ustaz Hilmi. Ya, Jadi saya ingin lanjutkan kepada soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan isu metode ya. ya, Sebab tadi kita melihat isu umur dan hadis yang boleh atau tidak dijadikan sandaran untuk hukum. Jadi apakah metode atau cara yang perlu digunakan untuk menimbang isu perkahwinan anak dan faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat keputusan ya dalam menentukan hukum berkenaan isu perkahwinan anak ini? ya. Saat ini sudah ada metode yang paling bagus dan dari abad ke-18 dan 19 sudah mulai berkembang pesat. Meskipun ide ini itu sudah ada sejak zaman Imam Juwaini, Imam Ghazali di abad 10-11 itu sudah ada. Metode ini namanya maqasid syariah. Jadi sandarannya adalah bagaimana hukum itu bisa menjamin terlaksananya kemaslahatan. Sepanjang dalil itu bukan dalil, sepanjang tujuan hukum adalah menjamin kemaslahatan. Sepanjang tidak maslahat berarti bukan tujuan hukum. Bila berlawanan dengan kemaslahatan, maka itu bukan menjadi tujuan hukum. Nah, maqasid syariah ini memiliki 5 prinsip. Pertama, prinsip hidup, hak hidup ya. Hak hidup itu namanya hibzun nafas. Nah, jadi seseorang itu memiliki hak. Semua manusia, laki-laki, perempuan, orang dewasa, orang tua, orang berusia tua, anak-anak, itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk memelihara hidup, hak untuk memelihara masa depan. Nah, kedua ada hak hifzuddin, menjaga agama, memelihara agama. Apa sih yang dimaksud dengan agama? Agama yang dimaksud adalah agama yang menjamin kemaslahatan. Tidak sebatas ritual. Agama yang menjamin kemaslahatan. Dan ritual adalah salah satu saja, bukan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Ada banyak cara untuk mencapai kemaslahatan berdasarkan pengalaman perempuan, berdasarkan pengalaman manusia yang ada di realitas sosial. Dan metodologi ini memiliki prinsip yang ketiga, yaitu hibzul akal. Jadi hibzul akal itu hak untuk memelihara pendidikan, hak untuk meningkatkan kapasitas, hak untuk meningkatkan pengetahuan, bersekolah, lanjut pendidikan hingga perguruan tinggi. Itu hak. Dan justru seorang yang memiliki hak juga punya kewajiban untuk menjamin terlaksananya hak itu. Dan orang yang dewasa harus bisa menjamin terlaksananya hak pendidikan bagi orang yang belum dewasa. Dan keempat ada yang namanya hibzun nasl, hak memelihara reproduksi. Nah, reproduksi ini adalah hak setiap individu punya hak untuk menjamin kesehatan reproduksinya. Hak untuk menjamin keturunan yang lebih baik, keturunan yang lebih punya kecerdasan, punya berkualitas yang lebih baik. Dan kelima, ada yang namanya hibzul mal, hak untuk memelihara ekonomi, hak untuk bekerja, hak untuk meraih pekerjaan, hak untuk meraih kesempatan kerja yang sama, hak untuk meraih penghasilan berdasarkan kapasitasnya. Nah, itu prinsip dari cara kerja metodologi ini, Ibu Razana. Jelas sekali metodenya dan amat tepat kepada memberi pemaknaan kepada tujuan syariah itu sendiri. Yeah. Ya.
Jadi saya mempunyai ada soalan-soalan yang lain, tapi saya teruskan dahulu, mungkin di Baik, belakang nanti saya akan tanya kalau masih ada masa. Jadi ketika ini bagaimanakah perkembangan fikih kahwin anak di Indonesia? Apakah yang telah diperjuangkan oleh Rumah Kitab dan teman-teman di KUPI dan sebagainya, bagaimana penerimaannya oleh masyarakat dan sebagainya? ya. Secara fikih, secara normatif ya, fikih gitu dalam arti normatif, itu sudah memiliki perkembangan yang sangat baik berkat buku Rumah Kitab yang ini. Nah, ini adalah capaian yang luar biasa bagi fikih di Indonesia. Karena berkat hadirnya buku ini, itu mengubah cara pandang para ulama dan tokoh masyarakat bagaimana memiliki atau punya argumentasi fikih dengan basis perlindungan anak. Fikih yang memiliki kepekaan atau sensitivitas gender. Fikih yang mengerti tentang hak-hak perempuan. Nah, ini sangat penting karena sebelum lahirnya buku ini, orang masih punya pemikiran, punya pandangan yang keliru tentang perkawinan anak. Dikiranya perkawinan anak itu boleh, dikiranya perkawinan anak itu sah menurut hukum Islam. Padahal itu sudah ada perubahan cara pandang pentingnya perlindungan perempuan dalam fikih. Dan buku ini juga punya pengaruh yang signifikan ketika Rumah Kitab banyak memberikan atau dalam kerja-kerja advokasi di lapangan. Nah, terutama dalam membantu para ulama di lintas tokoh nasional itu seperti MUI, Ketua Komisi Fatwanya, ada Ormas Nahdlatul Ulamanya, ada Ormas Muhammadiyah, di mana tokoh-tokoh itu setidaknya sudah teradvokasi sebagiannya berkat lahirnya buku ini. Kita tidak bisa kerja di lapangan tanpa hadirnya buku ini, gitu Bu Razana. Syabas kepada Rumah Kitab ya atas usaha yang memang amat baik sekali dan amat efektif juga dalam membawa perubahan kepada hukum perkahwinan anak di Indonesia. Jadi berapa lamakah daripada terbitnya kitab ini sehingga melakukan kerja-kerja advokasi dalam mengembangkan fikih berkahwinan, fikih kahwin anak ini di Indonesia. Jadi berapa lamakah dan apakah prosesnya? Ustaz tadi telah menceritakan sedikit sebanyak tentang siapakah stakeholder yang memainkan peranan, tetapi saya juga ingin mengetahui untuk kami belajar ya daripada pengalaman di Indonesia. Jadi berapa lama dan apakah usaha-usaha yang terpaksa dilakukan dan bagaimana impaknya melihat ke dan penerimaan ya. Adakah cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui untuk mengembangkan fikih ini? Ya, fikih ini baru hadir tahun 2015. Jadi tepat ketika Indonesia merdeka usia 70 tahun. Jadi 70 tahun Indonesia merdeka baru muncul buku ini. Artinya dan kemudian buku ini disosialisasi di salah satu kelembagaan keagamaan yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, di kantor Muhammadiyah, di kantor PBNU maaf, dengan melibatkan ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah dan para tokoh agama yang lain. Dan pada tahun 2015 memang belum begitu memiliki jalan yang mudah dalam memberikan proses advokasi ke tokoh ulama. Tetapi dengan hadirnya buku ini dan di launchingnya buku ini di kantor PBNU, di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, ini setidaknya Rumah Kitab memberikan
menghadirkan wacana baru dalam fikih perkawinan anak. Berkat hadirnya buku ini, kemudian NU sendiri sebagai salah satu ormas besar di Indonesia itu merespon, salah satunya NU di Jawa Tengah, pentingnya pendewasaan usia kawin. Ini pertama kali. Lalu buku ini didiskusikan di Rembang, di berbagai daerah untuk di masa selanjutnya. Di antaranya di Cirebon, di Jakarta, di Tangerang, di banyak provinsi seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kemarin terakhir Lampung, ada lagi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Dalam jangka waktu 5 tahun ini kita telah banyak melibatkan tokoh-tokoh non formal, baik terutama dari agama, dari berbagai ormas, memberikan cara baru, cara pandang baru, pengetahuan baru terkait bagaimana Islam merespon perkawinan anak dan pentingnya perubahan pandangan agama yang tadinya membolehkan perkawinan anak menuju pandangan agama yang tidak membolehkan, tidak mengizinkan anak-anak kawin di usia yang belum dewasa. Dan terakhir, upaya advokasi itu yang terbesar adalah ketika Rumah Kita Bersama menyelenggarakan pertemuan lintas tokoh ormas, maksudnya lintas lembaga ormas, di antaranya NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, di dalam sebuah forum pada tahun 2019 tanggal 31 Juli di Jakarta. Di sini adalah momentum perubahan yang paling penting di level nasional. Sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, Rumah Kita bekerja keras di berbagai daerah, di berbagai kabupaten, kota, melibatkan para tokoh agama, memberikan membangun kesadaran para tokoh agama, dan puncaknya pada tahun 2019 pertemuan lintas tokoh ormas itu NU, Muhammadiyah, MUI, Majelis Ulama Indonesia maksudnya, itu memiliki kesepakatan forum pentingnya usia perkawinan dilakukan, pentingnya usia dewasa dalam perkawinan, pentingnya usia dewasa. Dan ini adalah dan ini sangat berpengaruh bagi para tokoh agama di daerah. Ketika kita melakukan proses advokasi, kita cerita bahwa sudah ada perubahan pandangan dari tokoh-tokoh nasional, dan kenapa kita harus berbeda dengan tokoh-tokoh kita di pusat, dan karena ini penting untuk menjamin kemaslahatan perempuan dan anak-anak. Artinya ini sangat punya pengaruh yang sangat secara dalam proses kerja advokasi ini sangat berpengaruh dan memberikan kemanfaatan di masa kerja advokasi selanjutnya. Tetapi meskipun begitu, ada banyak PR yang belum kita lanjutkan, tetapi memang proses kerja advokasi adalah proses kerja yang lama, butuh waktu. Ya. Oke. Saya mengambil semangat dan inspirasi daripada kerja-kerja Rumah Kitab dan teman-teman di Indonesia semua. Jadi sememangnya ini adalah perjuangan betul, perjuangan yang lama, tetapi amat menarik sekali cara yang telah digunakan oleh Rumah Kitab untuk pertama sekali mengeluarkan kitabnya dan kemudian pergi kepada semua daerah dan kabupaten dan sebagainya, dan akhir sekali melakukan pertemuan lintas tokoh lembaga ormas, mass organisation kepada penonton Indonesia, mass organisation seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Jadi terima kasih berkongsi pengalaman ini. Saya mengambil nota dengan banyak sekali kerana ini adalah satu pengajaran yang perlu kita telitikan. Okey. Ada satu persoalan yang bukan di dalam senarai yang telah kami kirimkan sebelumnya, tetapi saya ingin tahu bagaimanakah
Ustaz Hilmi dan teman-teman yang lain berhadapan dengan isu di mana berlakunya perhubungan seksual yang langsung di mana perempuan atau anak tersebut mengandung. Jadi di sini pengalaman Malaysia di sini kebanyakan daripada ibu bapa menyatakan bahawa untuk menyelesaikan masalah ini jadi harus dikahwinkan. Jadi itu merupakan penyelesaian yang pertama yang diketengahkan selalunya. Dan mereka akan dihadapkan di mahkamah syariah dan mungkin hakim melihat kepada situasi dan akan membenarkan. Dan kalau kita lihat kepada statistik yang saya nyatakan sebelum tadi bahawa telah ada 1,800 lebih perkahwinan yang telah berlaku. Jadi sekiranya ada bagaimana di Indonesia Ustaz Hilmi berhadapan dengan isu bila berlakunya perhubungan seksual di antara kanak-kanak dan bagaimana, apakah nasihat atau cara jalan keluar untuk memujuk mereka, ataupun perkahwinan itu memang adalah penyelesaian yang itu sajalah penyelesaian buat anak tersebut yang sedang mengandung. Saya kira ada 3 hal yang penting kita lakukan. Pertama adalah tentu saja ada pendekatan yang formal, ada yang pendekatan masyarakat. Pendekatan yang formal itu Rumah Kita Bersama berkat hadirnya buku fikih perkawinan anak dan fikih perwalian ini telah banyak memberikan sumbangsih bagi perubahan cara pandang para hakim pengadilan agama, terutama tahun 2019 Rumah Kitab, saya mewakili Rumah Kitab bekerja secara bersama-sama bersama para hakim dan ketua pengadilan tinggi agama difasilitasi oleh Mahkamah Agung dan AIPJ, Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu mahkamah sentral ya, regulator dari semua peradilan agama di Indonesia. Itu membuat suatu yang namanya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 dan sudah disahkan di tahun 2019. Dan ini tentang perma ini tentang panduan ya sebenarnya bagaimana para hakim di mahkamah, bagaimana para hakim mengadili proses dispensasi ya, permohonan dispensasi di lembaga peradilan. Harusnya bagaimana para hakim ini bekerja. Mereka punya panduan dalam memutuskan dispensasi perkawinan anak yang diajukan oleh orang tua, karena ada konstitusi di Indonesia yang membolehkan permohonan dispensasi. Tetapi berkat adanya perma ini, saya kira para hakim Indonesia ke depan akan lebih memiliki sensitivitas terhadap perempuan dan anak, setidaknya dapat meminimalisir proses, meminimalisir praktik perkawinan anak ya. Dan itu pertama dari segi pendekatan formal. Dari segi pendekatan masyarakat, pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ini sangat penting. Di satu sisi pemberdayaan hakim juga sangat penting. Bagaimana mereka memberikan pendampingan masyarakat di proses pengadilan. Dan pendekatan kepada masyarakat juga sangat penting. Karena ketika pengadilan menolak perkawinan, pengadilan menolak dispensasi, itu masyarakat biasanya itu larinya ke tokoh agama di kampungnya masing-masing ya, untuk kawin secara siri. Dan karena itu proses pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang terutama yang non formal dari segi tradisinya, mengubah cara pandang keagamaannya, pendekatan kepada tokoh masyarakatnya,
tokoh orang tuanya, tokoh remajanya, tokoh anaknya, ini sangat penting memberikan pengetahuan bagaimana perkawinan anak ini sangat memberikan mafsadah, bahaya. Nah, sementara mereka kan informasi terkait mafsadah perkawinan anak kan belum banyak diketahui oleh mereka. Dan proses penyadaran di tingkat komunitas ini sangat penting. Dan ketiga adalah bagaimana kita sebagai lembaga rumah kitab memberikan juga materi-materi terkait kesehatan reproduksi dalam kerja-kerja rumah kitab di lapangan. Ini sangat penting karena banyak anak di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik dan mumpuni, sehingga mereka belum tahu mengenai konsekuensi dari ketika saat mereka belum bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi setidaknya dalam kerja pemberdayaan di tingkat di level komunitas remaja itu sangat penting. Dan juga bagaimana kita memberdayakan remaja ini agar punya aktivitas dan pengetahuan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi satu, dan kedua terkait pentingnya pendidikan, pentingnya lanjut sekolah, pentingnya meraih masa depan yang lebih baik dibanding dan masalah yang terakhir, saya boleh menambahkan poin keempat, adalah bagaimana kita memberikan proses pengetahuan dan kesadaran di kalangan orang tua agar mereka bisa memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak yang melakukan hubungan seksual di luar nikah karena memang mereka tidak memiliki kasih sayang saat mereka berada di rumah. Nah, sementara orang tua memberi jarak hubungan mereka dengan anak karena sibuk bekerja, mencari ekonomi, mencari penghasilan, sementara mereka melupakan anak mereka, meninggalkan segala bentuk kasih sayangnya dengan situasi yang dalam situasi keluarga yang sangat kompleks. Dan pentingnya pengetahuan ini agar mereka juga, setidaknya orang tua ini meskipun sibuk, tapi setidaknya mereka berhasil menjadi orang tua yang punya kedekatan emosional, kedekatan kasih sayang dengan anak. Ini sangat penting agar anak tidak mencari kasih sayang di luar orang tua yang justru membahayakan kehidupan mereka, membahayakan masa depan mereka, mempertaruhkan masa depan mereka. Nah, 4 poin ini saya kira juga tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan secara individu. Harus ada banyak komunitas kerjasama dengan pemerintah dan kerjasama dengan banyak elemen masyarakat. Dan ini proses yang butuh waktu juga, tetapi setidaknya kita harus mulai dari sekarang. Okey, jelas sekali penjelasan daripada Ustaz Hilmi. Terima kasih. Ya. Saya ingin membawa kepada apa yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini yang berkaitan dengan pandemik COVID ya. Kerana apa yang telah kita lihat oleh dalam berita di mana semalam BBC News Indonesia mengeluarkan artikel berkenaan ratusan pernikahan anak terjadi di Indonesia selama pandemik ini akibat penutupan sekolah dan juga kemiskinan. Jadi seperti yang telah Ustaz nyatakan tadi, peringkat formalnya adalah
salah satu daripadanya, tapi apa yang berlaku dalam masyarakat adalah perkara yang berlainan. Tetapi jelas pandemik ini membawa kesan dan dampaknya amat lain sekali dan tertekan Ya, kepada kehidupan keluarga. Jadi boleh Ustaz teruskan berbincang tentang ya. isu ini. Ini di masa pandemi, kerja-kerja pencegahan perkawinan anak ini justru dalam kondisi yang sangat berat. Karena satu sisi kita tidak dapat mengakses langsung masyarakat secara offline, ya. Pentingnya menjaga physical distancing, pentingnya menjaga social distancing, pentingnya tidak berkerumun dalam jumlah yang di atas batas minimum, ya. Ini proses kerja yang justru lebih berat. Tetapi satu sisi ini di masa pandemi, terutama terakhir sekali di Lampung kemarin, ketika rumah kita mengadakan acara, jelas sekali bahwa acara kemarin tuh terkait pentingnya pencegahan perkawinan anak dan perkawinan paksa, ya, di IAIN Metro Lampung. Di sana dikabarkan ada banyak data terkait fakta perkawinan anak meningkat di masa pandemi, ya. Ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu kita harus bisa, masyarakat kita, ya, tetapi terutama para pendamping masyarakat, ya, harus lebih punya waktu yang maksudnya program yang sangat sangat menyentuh masyarakat. Di antaranya yang paling kita bisa capai adalah penguatan media sosial. Media sosial ini sangat penting ketika kita bisa memberikan proses advokasi yang jelas di media sosial tentang bahaya perkawinan anak. Karena salah satu media yang paling mungkin untuk mendekati masyarakat adalah media sosial. Terutama mendekati anak-anak adalah media sosial. Dengan penguatan media sosial, itu kita harus bisa menjelaskan tentang bahaya perkawinan anak dengan bahasa yang sangat diterima oleh anak. Itu pertama. Nah, media sosial juga harus punya pengaruh. Media sosial yang dibangun itu juga harus punya bangunan yang jelas dalam proses dan kerjanya memberikan edukasi ke orang tua. Iklan-iklan singkat terkait bahaya perkawinan anak, mungkin dengan infografis, dengan videografis yang menarik, dengan video-video YouTube misalnya tentang bahaya perkawinan anak, yang itu justru akan sangat bisa salah satu cara, ya, di mana kita tidak bisa bisa mengakses masyarakat secara langsung, terutama fisikal, karena harus physical distancing, dan media sosial ini harus menjadi salah satu cara yang harus diperkuat. Kita mau tidak mau, dengan keterbatasan yang kita saat ini kan memiliki dua dunia. Pertama, dunia yang aktual, nah, di mana kita bisa bertemu masyarakat, bisa bertemu dan akses langsung masyarakat. Dan kedua adalah media virtual. Dan media virtual ini salah satu cara yang paling mungkin kita bisa eksplorasi, kita bisa perkuat, memberikan advokasi kepada masyarakat, anak, lembaga pemerintah, lembaga formal, pemerintah, dan seluruh perangkat-perangkatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Dan saya kira ini harus ada kerjasama yang baik juga dari lintas lembaga, NGO, masyarakat, melalui pendekatan media virtual yang proses advokasi yang mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dan setidaknya kita harus melawan
pandangan-pandangan di media sosial. Kalau media sosial yang justru membahayakan anak ya. Kalau media sosial tidak kita perkuat, sementara di media sosial itu banyak hoax, banyak berita-berita yang justru mengarahkan perempuan atau yang perempuan yang belum dewasa untuk ada bahkan di media sosial tuh ya. Kalau sekolah belum buka, katanya yuk kita kawin saja. Ada iklan-iklan seperti itu. Iklan-iklan seperti itu yang harus kita senyapkan dengan perlawanan kita yang kompak, kerjasama kita yang luas dalam memperluas penguatan media sosial. Dan yang dengan segala, meskipun di media aktual kita juga punya keterbatasan, setidaknya di media aktual, artinya ketika kita mampu mengakses masyarakat dengan keterbatasan, kita harus bisa merangkul para tokohnya, lembaga universitasnya, lembaga-lembaga yang sekiranya sangat penting dan punya peran dalam masyarakat, baik kelembagaan formal, kelembagaan non formal, terutama dalam melawan pandangan-pandangan yang tersamar yang memperkenankan perkawinan anak. Dan selanjutnya kedua media ini harus punya peran penting juga, pentingnya membangun kasih sayang orang tua di lingkungan keluarga, karena banyak kasus KDRT ketika di masa pandemi yang menyebabkan anak justru semakin jauh dari orang tua, dan orang tua semakin hilang sensitivitasnya terhadap anaknya karena di masa pandemi akibat stres. Dan banyak memang masyarakat kita sedang mengalami problem. Sebagian dari mereka saat ini itu tidak lagi bekerja atau diberhentikan, membuat stres kehidupan orang tua, dan orang tua juga di satu sisi belum punya sebagian ya belum punya pengetahuan pentingnya membangun relasi dengan anak, dan penguatan media virtual itu harus sangat kuat. Gitu Bu Rozana. Terima kasih. Kita mempunyai masa dalam lebih kurang 10 minit lagi. Saya ingin melihat kepada adakah soalan-soalan daripada penontonnya. Cuma satu soalan, tetapi saya amat berbesar hati kerana Ibu Liz Marcos mengikuti sesi kita ini dan memberi jawapan, tetapi saya juga ingin mendengar jawapannya daripada Ustaz Hilmi. Jadi pertanyaannya daripada Listiadi, apakah ukuran dewasa perempuan dalam Islam? Ya, apakah ukuran dewasa perempuan dalam Islam yang telah dibangkitkan tadi oleh Ustaz Hilmi? Oke, ini ukuran dewasa sangat penting. Ukuran dewasa itu prasyarat untuk bisa seseorang menjamin idealisme pernikahan. Apa sih idealisme pernikahan itu? Idealisme pernikahan itu di mana orang bisa menciptakan keluarga yang sakinah ya. Sakinah itu tenang, tentram, damai, tidak ada kekerasan, dan penuh cinta, kasih sayang. Dan dewasa ini salah satu syarat untuk mencapai idealisme itu. Apa sih ukurannya? Pertama, kematangan fisik biologis ya, di atas 18 tahun, di atas 19 tahun tentunya itu secara fisik sudah bagus. Secara fisik dia ketika melakukan perkawinan tidak mengganggu fisiknya. Pertama, itu yang paling dasar sebenarnya. Fisik itu, kesehatan fisik, kemampuan fisik, kemampuan reproduksi itu yang paling dasar dalam mengukur kedewasaan. Kedewasaan fisik pertama ya. Kedua, itu kedewasaan pendidikan, pengetahuan. Jadi orang itu harus sekolah dulu, punya pengetahuan yang baik dulu, yang matang, sekolah selesai sampai SMA, sekolah selesai sampai perguruan tinggi, agar ketika orang semakin berpendidikan,
Itu harapannya orang semakin punya pengetahuan bagaimana mereka bisa membangun relasi yang hangat, yang baik, yang cair, yang penuh kecintaan, penuh kasih sayang terhadap keluarga. Itu pendidikan, kedewasaan dalam bidang pendidikan. Nah, dengan pendidikan itu setidaknya orang itu punya cara bagaimana mereka bisa mengakses sumber-sumber ekonomi. Kalau orang yang tidak dewasa dalam pendidikan, maka setidaknya dia tidak bisa membangun kedewasaan secara ekonomi. Karena kedewasaan secara ekonomi disyaratkan, karena pendidikan adalah prasyarat atau syarat utama dalam membangun kedewasaan ekonomi. Ada banyak cara, peluang-peluang ekonomi yang bisa dibangun ketika orang itu sudah punya pengetahuan yang baik. Semakin tinggi dia pengetahuannya, akan semakin baik dia mengakses sumber-sumber ekonomi. Itu ketiga. Keempat adalah kedewasaan kedewasaan spiritual. Spiritual itu maksudnya dia semakin bijaksana, dia semakin punya pengertian yang luas, punya pemahaman yang baik soal visi, bagaimana membangun visi kehidupan yang lebih baik. Jadi itu kedewasaan. Karena orang yang berusia 20 tahun menurut Islam itu belum tentu dewasa. Karena Al-Quran mengatakan yang paling penting adalah bagaimana orang mencapai sinur rushd. Sinur rushd adalah 4 elemen yang saya bilang tadi. Kedewasaan pertama yang paling dasar adalah kedewasaan fisik. Kedewasaan fisik, kedewasaan pengetahuan. Yang kedua, kedewasaan ekonomi dan kedewasaan spiritual. Bagaimana dia punya visi, pandangan yang baik untuk mencapai sakinatan, mawaddatan, warahmatan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Agar tidak terjadi KDRT dan lain-lain. Gitu. Itu. Begitu Bu Razana. Ya. Terima kasih. Tiada lagi soalan, tetapi saya ada soalan. Soalannya ialah selalunya ibu bapa ya yang mempunyai pengalaman mungkin kerana mungkin ada faktor kemiskinan, mungkin ada faktor mempunyai anak yang ramai dan mempunyai kekangan dalam mengawal anak-anak mereka. Jadi salah satu daripada perkahwinan kanak-kanak ini dilihat sebagai penyelesaian supaya tidak berlakunya zina dan berlakunya dosa dan sebagainya. Jadi itu adalah pemahaman yang amat popular sekali. Yang penting sekali jangan berzina. Yang penting sekali jangan melakukan dosa atau dekat dengan zina. Jadi yang kalau sudah rapat saja atau sudah mahu hampir terlanjur, maka kahwin adalah penyelesaiannya. Jadi faktor dosa ini sebenarnya amat susah untuk kita tepiskan kerana ia memang menjadi perhatian bagi umat Islam. Untuk memelihara agama itu adalah untuk memastikan supaya zina tidak berlaku di dalam keluarga. Jadi bagaimana Ustaz boleh memberikan pandangan sedikit isu tersebut? Ya, ini ada masalah atau pertanyaan yang sangat bagus Bu, karena memang ini pertanyaan yang sangat real dialami masyarakat kita, baik Indonesia maupun Malaysia, tentang cara pandang orang tua terhadap agama ya, cara pandang kita terhadap agama. Cara pandang kita terhadap agama itu masih sangat sederhana dan menyederhanakan masalah. Nah, agama yang diinginkan dalam Islam adalah agama yang harus mampu memberikan kemaslahatan. Bukan agama yang dibangun berdasarkan rasa curiga nanti akan berzina dan lain-lain. Agama nggak seperti itu. Nempel sedikit saja, wah nanti dikhawatirkan, sudah kawin saja, harus kawin nanti khawatir berzina. Tidak seperti itu Islam itu. Jadi ini pentingnya mengubah cara pandang masyarakat tadi ya. Bagaimana ketika mereka cara pandang mengubah
atau bahasanya melawan cara pandang ini, itu sangat penting dengan pendekatan kepada tokoh agama. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengubah konsep soal norma agama melalui maqasid syariah tadi. Norma agama yang dibangun adalah norma agama yang inklusif. Nah, norma agama yang dibangun adalah agama yang inklusif. Inklusif itu agama yang terbuka dengan semua realitas sosial. Itu pertama. Kedua adalah agama yang harus dibangun adalah norma agama yang harus dibangun adalah norma kemaslahatan. Jadi cara pandang maslahat itu sangat penting. Jadi bukan misalnya karena miskin terus dia harus menikah, sudah menikah saja karena siapa tahu ada jalan keluar. Itu menyederhanakan masalah. Dan bagaimana kita mengubahnya adalah kita proses advokasi sangat penting ke masyarakat. Bagaimana membangun cara pandang agama yang maslahat. Agama memiliki salah satu norma besar, yaitu bagaimana agama harus bisa menjamin kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kalau seandainya orang yang sudah memiliki cara pandang itu, maka dia akan berpikir tentang bahaya perkawinan anak. Meskipun ekonomi susah, perkawinan anak adalah bukan solusi. Nah, artinya bukan solusi orang tua menjebak anak. Bukan solusi. Orang tua tidak punya kapasitas, tidak boleh menjerumuskan anak. Penting sekali orang tua memahami konsep wali yang justru memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan anak. Konsep wali yang diinginkan dalam Islam adalah wali yang mampu menjamin kemaslahatan terhadap anak. Karena anak ini belum memiliki kapasitas bagaimana dia bisa mengantarkan kemaslahatan untuk hidupnya, maka diberikanlah tugas kepada orang tua, bagaimana orang tua sebagai wali bisa menjamin kemaslahatan anaknya. Nah, sementara cara pandang yang seperti ini belum banyak dimiliki oleh banyak orang tua, baik terutama di Indonesia ya, yang masih sebagian masih punya pandangan bahwa orang tua adalah pemilik, punya otoritas terhadap anaknya. Padahal tidak seperti itu. Otoritas ada pada tubuh anak itu sendiri, dan otoritas yang tertinggi itu ada di Tuhan Sang Pencipta, bukan orang tua. Orang tua tidak dilahirkan dalam agama sebagai Tuhan-Tuhan kecil, pengganti Tuhannya Gusti Allah. Tetapi orang tua dikonsepkan dalam agama sebagai pemegang tugas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak. Nah, karena kalau orang tua sudah mampu membangun kesadaran itu, dia akan menimbang dan berpikir pentingnya pengetahuan terkait bahaya perkawinan anak. Dan kalau dia sudah punya pengetahuan itu, dia akan menyesuaikan kemampuannya saat dia memiliki memberikan menjamin pendidikan yang layak buat anak. Artinya misalnya dengan ekonomi yang terbatas, ya sudah anaknya satu saja agar punya pendidikan yang layak. Anak satu tapi pendidikan berkualitas, manusia yang berkualitas, maka akan sangat baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi harusnya nih orang tua nih harusnya malu kalau punya anak dalam kondisi yang lemah,
pendidikan yang lemah, ekonomi lemah, masa depan yang lemah, itu harusnya malu kepada Gusti Allah. Karena dia sudah diberikan tugas untuk menjamin kemaslahatan, ternyata kemaslahatannya itu gagal. Tugasnya gagal, menjalankan tugasnya gagal. Nah, ini penyadaran penting terhadap masyarakat tentang cara pandang terhadap norma kemanusiaan, norma keberpihakan yang terhadap perempuan dalam agama. Gitu Ibu Razana. Aduh, Ustaz Hilmi, saya tak tahulah bila pandemik ini akan habis, kerana kalau sudah selesai memang kami ingin menjemput Ustaz Hilmi datang ke Malaysia dan terima kasih. Berbicara berkenaan ini bersama pengikut Sisters in Islam dan juga pada pihak-pihak yang lain, kerana pandangan yang telah diberikan ini adalah amat bagus. Saya melihat ya kepada komen yang telah diberikan oleh penonton, pendapat dan pandangan yang telah diberikan oleh Ustaz tadi. Saya lebih suka jika ada ulama di Malaysia yang berfikiran progresif seperti ini. Itu adalah salah satu feedback yang kita terima. Lagi satu juga berkenaan dengan pandangan Ustaz yang progresif, yang mencerahkan dan juga yang amat berilmu. Dan ramai memang bagi diri saya memang saya telah banyak belajar daripada sesi 1 jam ini, dan saya tidak boleh bayangkan sekiranya Ustaz Hilmi ada di Malaysia ini bagaimana. Memang kami teruja ya bila lah pandemik ini nak habis. Jadi semoga kita bisa bertemu di Malaysia ya. Malaysia ya. Jadi kita sudah capai jam 6. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hilmi dan juga kepada terima kasih teman-teman di Rumah Kitab yang telah mengusahakan kitab-kitab yang penting ini, dan yang kami juga akan menggunakan sebagai rujukan untuk kerja kami. Dan kirim salam juga kepada Ibu Liz Marcos. Dan insyaAllah kami kalau boleh ingin menjemput Ustaz Hilmi untuk sesi yang lain. Jadi terima kasih. Terima kasih. Semoga Malaysia cepat pulih dari pandemi juga, dan Indonesia juga cepat pulih dari pandemi ya. Kita nanti bisa bekerja sama di masa selanjutnya. Amin. Jadi terima kasih kepada penonton semua kerana mengikuti sesi ini. Harap anda semua telah dapat sedikit keterangan yang lebih yang telah memberi sedikit sebanyak food for thought ya, untuk kita fikirkan tentang penerangan berkenaan dengan yang saya amat suka sekali adalah penekanan kepada orang tua ya, dan peranan kita sebagai wali kepada anak-anak kita, dan apakah kita sebenarnya bersedia untuk memelihara kemaslahatan anak-anak kita. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Buat masa ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan kawan-kawan semuanya.